Orang ini banjir prestasi dan bikin bangga Indonesia. Jadi dia namanya Putri Aryani. Dia adalah seorang penyanyi tunanetra, alias dia nggak bisa melihat sama sekali. Nah uniknya, walaupun matanya di-nerf sama Tuhan, beliau tetap OP asli. Prestasinya segudang coy. Nih di umur 8 tahun dia juara 1 Indonesia's Got Talent. Terus collab sama Alan Walker. Dan di 2023 dia pernah juara 4 America's Got Talent dan dapat Golden Buzzer dari Simon loh. Bahkan baru-baru ini dia tampil di acara F1 Singapura loh, bersaing sama penyanyi terkenal lainnya kayak G-Dragon, Alan Walker, dan penyanyi legenda Sir Elton John. Asli suaranya tuh merdu banget. Gua pengen banget nayangin di sini biar kalian bisa denger gitu. Tapi copyright YouTube sial. Orang ini kena fitnah. Jadi dia namanya Zaki, mahasiswa yatim di Bandung. Baru-baru ini dia fitnah. Jadi gini, Zaki lagi diem duduk di motornya. Tiba-tiba ada 3 bocah yang lagi main bola, dan si bocah baju hitam kesandung ke arah motornya Zaki, yang ujung-ujungnya kepalanya pendarahan. Karena nangis, warga langsung nyamperin deh dan ngira kalau anak ini ditubruk sama si Zaki, yang padahal itu kan kesandung cok. Warga udah keburu emosi, sampai-sampai motornya ditendang sampai rusak loh. Untungnya ada rekaman CCTV ini, jadi ibunya Zaki bisa ngelaporin ke polisi. Dan yap, ujung-ujungnya warga minta maaf. Tapi netizen nggak terima dan pada nuntut biar warganya ganti rugi. Ada yang bilang minimal 10 juta lah. Tapi ya ibunya Zaki ini baik banget loh, karena dia udah mengikhlaskan kejadian ini dan gak minta ganti rugi sama sekali. W ibunya Zaki. Semua orang Korea dihujat habis sama sibling. Jadi seperti yang kalian udah tahu, belakangan ini netizen Korea itu lagi adu bacot sama Asia Tenggara di Twitter. Nah akibatnya orang Korea yang lagi live di TikTok itu diserbu sama netizen kita. Bener-bener semuanya. Kalian tinggal search orang Korea live di TikTok dan bisa tuan dipastikan ada aja netizen kita yang nyerang mereka. Contohnya dia nih, Ame mau nangis. Lebih kocaknya lagi, sampai ada orang yang live pakai tulisan segede gaban, I am Japanese, saya orang Jepang, biar gak dikira orang Korea. Aduh, lagi netizen Korea sok keras sih lawan Asia Tenggara. Ya modar lah. Orang ini gak sopan banget. Jadi ada TikToker Malaysia dengan username Ekin Wong. Baru-baru ini dia blunder karena bikin video begini pas jalan-jalan di China. Busuknya korang! Busuknya! Korang suka mandi ya? Aduh, paling wangi dah. Mentang-mentang warga lokal sana nggak paham bahasa Melayu, mereka malah semena-mena. Ujung-ujungnya mereka kena hujat sama warga Malaysia itu sendiri. Dibilang malu-maluin negaranya lah, baru pertama kali travel lah. Bahkan banyak warga Malaysia yang minta maaf gara-gara kejadian ini. Karena hujatan itulah dia sampai tutup komentar. Dia emang salah, tapi buat mencegah biar kita nggak dijulitin karena bau badan, coba pakai tawa spray dah, dijamin ampuh. Setelah videonya viral dan dihujat banyak orang, baru deh dia minta maaf di akun TikToknya. Pakai teks doang. Orang ini rasis, tapi kok banyak yang bela? Jadi ada YouTuber asal Korea Selatan bernama Inoket. Pas Inoket nonton pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Czech Republic di Stadion Meksiko, Inoket kena rasis sama orang ini. Bisa dilihat dari ekspresinya Inoket yang awalnya dia seneng dan ramah, langsung jadi sedih pas dirasisin. Nah, karena video Inoket ini viral banget ya, akhirnya orang rasis ini bikin klarifikasi minta maaf dan dia sampai ngundurin diri dari pekerjaannya sebagai ketua organisasi. Kocaknya nih ya, reaksi netizen tuh malah ngedukung dia dengan bilang, Korea juga rasis kok, rasis versus rasis, Korea jauh lebih rasis bro, dan sebagainya. Gak bisa kita pungkiri lah ya, banyak orang Korea yang rasis, apalagi dengan kasus Korea versus sibling kemarin. Tapi bukan berarti itu bisa jadi alasan kita buat ngerasisin semua orang Korea. Gimana menurut kalian? Fotografer ini kasian banget. Jadi dia namanya Sofian, seorang fotografer profesional. Baru-baru ini dia viral karena pas Sofian dibayar untuk motoin pernikahan, tiba-tiba kakek dari keluarga pengantin itu malah ngusir dia. Padahal Sofian baru dapat belasan foto doang loh. Alasan si kakek ngusir Sofian karena dia merasa foto-foto di pernikahan itu nggak penting dan ngeganggu doang. Alamak, boomer. Yang ganggu itu bukan fotografer, tapi kehadiran Anda. Yang namanya pernikahan, ya wajib ada fotografer lah buat motoin. Ujung-ujungnya Sofian terpaksa pulang sambil menangis karena nggak bisa menunaikan tugasnya. Pengantinnya pun ikutan nangis karena hancurnya pernikahan mereka gara-gara keluarga sendiri. Orang ini keren banget, tapi jujur kasihan. Jadi dia adalah pemilik akun Balasena. Nah, Balasena ini anggap aja kayak Pandawara versi light karena dia bersihin gorong-gorong. Bukan yang itu, tapi gorong-gorong di daerah rumahnya. Karena ternyata rumahnya ini sering kena banjir. Dan ini jadi motivasi dia buat bersihin got. Bayangin aja, dia udah upload 100 plus video dan di setiap videonya dia bisa dapat 10-20 karung sampah. Tapi hasil kontennya masih sepi banget. Bahkan dihujat juga. Walaupun skalanya kecil ya, cuman got, tapi setidaknya bapak ini bermanfaat buat sekitar. Pemerintah daerah sana ngapain aja ya? Kok bisa sampai relawan kayak bapak ini doang yang turun?
Orang muslim ini marah ke orang Cina. Jadi ada akun yang upload video ini. Di videonya bisa kita lihat kalau ada orang muslim yang lagi marah-marah ke Cindo. Di captionnya tertulis kalau bapak muslim ini marah karena menghisap asap dupa. Wah, netizen pun langsung menghujat bapak ini dan agama Islam. Tapi ternyata video ini tuh hoax, guys. Nah, sebenarnya video ini diambil dari behind the scene sebuah film pendek yang diupload sama Kampung Runyem TV. Bahkan di deskripsinya udah tertulis kalau video ini dibuat untuk lomba film pendek. Tuh, lihat aja yang diupload sama akun ini malah dipotong saat bagian ketawa-ketawanya. Jadi nggak ketahuan lagi acting gitu. Lagian ngotak aja lah, Cindo mana yang pakai congsam di hari biasa? Hell nah. Guru ini memfitnah muridnya sendiri. Jadi ada salah satu guru dari SMA di Palembang yang memfitnah anak muridnya bernama Marli. Kata guru ini, si Marli pakai narkoboy dan si Marli disuruh ngaku di hadapan murid lainnya. Nah, ibunya Marli nggak terima dong dan langsung ngebawa anaknya untuk tes urin dan tes darah. Dan ternyata hasilnya negatif. Yang berarti ibu guru ini cuman menuduh tanpa ada bukti gitu. Sebenarnya guru ini tuh udah minta maaf, tapi masalahnya dia tuh nggak mau ngaku kalau dia yang memfitnah si Marli. Memfitnah, menyebarkan rekaman tersebut sama sekali tidak ada. Justru saya yang merasa terfitnah. Buset, Daniel bet dah jadi orang. Karena ibunya Marli nggak terima, langsung dah ibunya Marli lapor ini ke polisi. Aduh, bu guru. Bocah kuat ini sial banget. Jadi ada bocah bernama Farhan di Jaksel. Nah, tiap malam Farhan selalu jualan sekuteng untuk bantu orang tuanya. Tapi tiba-tiba ada satu hari di mana Farhan jatuh gara-gara lobang dan kesiram air sekuteng sampai kulitnya kena luka bakar. Warga di sekitar kaget dong dan berusaha bantu Farhan. Tapi kerennya Farhan langsung berdiri dan jalan aja gitu sambil nolak bantuan warga dengan sopan. Nah, untungnya warga sekitar nggak diem aja, terutama kakak cantik ini. Dia langsung memviralkan kasus ini dan open donasi di TikToknya untuk biaya pengobatan si Farhan. Alhamdulillahnya ada klinik yang mau ngobatin Farhan secara gratis. Jadinya uang donasi dari netizen bisa dipakai untuk keperluan lainnya Farhan. Kalau dia di penjara, wallahi kita para editor mati. Jadi dia namanya Amsal, seorang videografer asal Sumatera Utara. Baru-baru ini dia dituntut 2 tahun penjara karena dianggap korupsi saat bikin video profil desa di Kabupaten Karo dengan kerugian negara mencapai 202 juta. Nah, awalnya Amsal ini nawarin bikin video profil desa seharga 30 juta per desanya dengan total 20 desa. Walaupun videonya kelihatan sederhana, tapi jangan lupa satu videonya itu bisa sampai 40 menit dan itu wajar banget. Di tempat lain aja harganya memang segitu kok. Nah, masalahnya menurut hasil audit Jaksa, harga untuk satu video per desa itu harusnya 24 juta. Amsal diduga naikin harga dari 24 juta ke 30 juta dan inilah yang disebut markup. Tapi anehnya hasil audit 20 juta itu begini. Biaya editing, ide, dubbing, mikrofon dijadiin nol, kayak nggak ada harganya, jir. Editing kok dibilang gratis, apalagi si kikir CapCut aja bayar. Akhirnya kasus ini pun sampai ke DPR Komisi 3 dan di sana Amsal dapat dukungan dari DPR untuk menyelesaikan kasus ini. Udah pakai deodoran tapi masih bau ketek karena gue orangnya gampang keringetan ya. Pakai deodoran tuh kayak kurang gitu di gue, malah bikin makin bau. Siapa yang sama? Nah, setelah gue pelajari ternyata penyebab bau ketek itu karena ada bakteri yang numpuk di ketek kita dan kalau dicampur keringet, bakterinya berkembang biak, boy. Nah, berarti cara terbaik biar nggak bau ketek kita harus basmi bakterinya. Dan akhirnya gue ketemu sama batu ajaib ini, yaitu tawas. Ternyata udah banyak banget jurnal kesehatan yang bilang kalau tawas tuh punya sifat antiseptik dan antimikroba yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri di ketiak kita. Nah, makanya gue langsung beli tawas spray kayak gini. Tinggal semprot setelah mandi atau pas mau pergi keluar. Ini asli sih, ngaruh banget di gue. BTW, gue udah pakai tawas bertahun-tahun dan gak ada lagi tuh drama bau ketek selama lu punya tawas spray. Gas beli di keranjang kuning di bawah. Mereka sudah membanggakan Indonesia. Jadi di Korea Selatan ada festival namanya MIMF 2025. Acara ini tujuannya untuk menampilkan keberagaman budaya dari berbagai negara. Total ada 21 negara yang ikut serta termasuk Indonesia. Nah, kerennya Indonesia berhasil juara 1 di semua kategori loh. Gila, kemarin kita udah juara 2 di acara Expo Jepang. Terus sekarang juara 1 di semua kategori festival Korea. Ini mah ngebuktiin banget kalau budaya Indonesia bisa bersaing secara global. Padahal kategorinya tuh lumayan banyak loh. Ada parade budaya, tarian tradisional, UMKM, semua dilibas sama King Indo sebagai juara. Gokil ya, masa rakyat sehebat ini berkelahi dengan pemerintahan yang korup.